Ada sebuah situasi yang terjadi di dalam hidupmu di beberapa waktu yang lalu. Dan kemudian kamu berjanji ke dirimu sendiri, aku tidak akan pernah biarkan kejadian seperti itu terulang kembali di dalam hidupku. Never on hell, oke? Dan kemudian di April ini kamu akan mengulangnya lagi. Dan terjadi lagi. Halo Capricorn, apa kabar guys? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Mudah-mudahan semua urusan dan rencana-rencana dilancarkan Capricorn di bulan April ini. Amin, 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 amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel ya guys. Bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan 3 kartu dari bawah untuk Capricorn, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars bulan April 2023. Kalau kamu bertanya kenapa disebut sebagai readingan 3 kartu dari bawah Ray, karena memang setelah deck tarot di shuffle, maka kartu paling bawah adalah kartu yang paling banyak menyimpan rahasia ya guys, paling penuh dengan misteri, oke. Karena itulah tujuan dari readingan ini aku buat ke kamu Capricorn, supaya kita bisa intip sedikit rahasia atau misteri yang tersembunyi dari kamu di bulan April ini ya guys. Karena aku bicara dengan banyak Capricorn sekaligus, jadi nggak semua Capi akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. You know the rule. Begitulah kalau general reading ya. Dan readingan ini bisa tentang apa saja. Bisa tentang karir, bisa tentang keuangan, bisa tentang romantisme, bisa juga tentang persahabatan. Just take how it resonate to your personal life ya. Aku hanya akan ambil 3 kartu dari bawah guys ya, Ray. Dan kemudian tidak ada kartu klarifikasi dan tidak ada video extended. Karena ini adalah mini video yang durasinya singkat, dan walaupun singkat, aku akan berusaha untuk menyampaikan pesan dengan semaksimal mungkin ya. Kita segera mulai saja, Capi. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Capricorn, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Yes, thank you. Hidden Energy, April 2023. Thank you. Hopes. Oke. Apapun kartu yang terbuka, itulah yang akan aku sampaikan ke kamu Capricorn. Seperti biasa guys, karena aku ini adalah tarot reader. Ya. Oke. Oke Capricorn, yang terlihat jelas di sini kombinasi dari ketiga kartu ini. Kamu terbujuk rayuan gombal yang sama. Kamu akan tergoda pada kejadian lama yang pernah kamu janjikan tidak akan pernah terjadi lagi atau terulang kembali di dalam hidupmu. Oke, like this. Ada sebuah situasi yang terjadi di dalam hidupmu di beberapa waktu yang lalu. Dan kemudian kamu berjanji ke dirimu sendiri, aku tidak akan pernah biarkan kejadian seperti itu terulang kembali di dalam hidupku. Never on hell, oke. Dan kemudian di April ini kamu akan mengulangnya lagi. Dan terjadi lagi. Siapa itu? Noah. Banyak di antara kalian Capricorn akan kembali ke mantan, ya, kembali tergoda bujuk rayu mantan, begitu ya. Kembali termakan dengan janji-janji manis orang yang tidak pernah ditepati. Kembali melakukan hal-hal yang tidak kalian senangi in general ya guys. Dan pertahanan kalian ambruk. Itu yang pertama terlihat dari kartu ini. This is the 7 of Wands ya, kartu security insecure. Ini bisa jadi kartu security aman karena dia memasang kayak pagar ya guys, dengan menumpukan atau menancap-nancapkan wands. Wands itu tongkat di tarot itu bukan tongkat sembarang tongkat. Ini adalah tongkat sakti. Satu aja tongkatnya itu sakti banget ya, karena energinya fire sign. Inilah yang tergambar di kartu ini yang mengatakan bahwa kamu sedang menutupi dirimu, sedang menjaga dirimu dari apa, tapi yang macam-macam. Di depanmu itu pasti ada bahaya, makanya kamu pasang tongkat-tongkat ini. Oke.
Itu yang aku bilang tadi, perlindungan yang kamu buat ke dirimu dalam bentuk janji tidak akan pernah mengulangi kisah lama lagi, tidak akan mau berurusan dengan orang lama lagi, tidak akan pernah membiarkan seseorang memperlakukanmu seperti yang dulu lagi. Tapi itu akan anjlok guys, atau ambruk. Aku lihat tongkat-tongkat itu akan ambruk dengan kartu kedua ini. Datangnya kartu kedua, The Six of Cups. Ya, kalau dalam hal romance ini mantan kembali. Kalau dalam hal karir, ini hal yang pernah terjadi di masa lalu terulang kembali. Oke, kamu pernah dijanjikan sesuatu, diiming-imingi begitu, kamu iakan, dan ternyata iming-iming itu hanya sebatas iming-iming, dan kemudian kamu berjanji gak mau diiming-imingi lagi begitu. Tapi di April ini iming-iming itu datang lagi dan kamu iakan lagi. Ya, kamu kayak mengulangi kesalahan yang sama berkali-kali, termasuk di bulan April ini. Jadi ini bukan baru pertama kali guys, because Six of Cups itu identik dengan kejadian berulang. Ya, apapun itu, atau orang lama berulang datang ke dalam hidupmu. That's the Six of Cups. Awalnya memang mungkin akan menyenangkanmu gitu ya, kayak ada janji, kayak ada harapan yang diberikan ke kamu dengan terulangnya kembali peristiwa lama ini, atau datangnya orang lama ke dalam hidupmu begitu. Tapi itu ternyata tidak seperti yang kamu bayangkan guys, nanti di minggu kedua atau minggu ketiga April ini. Karena kemudian kartu berikutnya yang datang adalah The Five of Wands. Dan ini kartu nggak enak guys ya. Kalian mungkin sering dengar kalau aku bilang kenapa ada The Five of Wands, atau apa pengertian dari Five of Wands. Semua angka 5 di deck tarot itu nggak bagus guys ya, kecuali major arcana ya. 5 Wands, 5 Cups, 5 Pentacles, 5 Sword itu bukan kartu yang bagus. Kayak ini contohnya, ini terjadi karena kamu melakukan sesuatu tidak seperti yang ada di dalam pikiran atau di hatimu, atau kamu memikirkan sesuatu tapi tidak sesuai dengan tindakanmu. Ya, ada perbedaan antara pikiran, hati, dan perbuatan. Itulah yang membuat Five of Wands datang. Karena Five of Wands ini adalah simbol dari galau guys ya. Kamu kayak bertanya-tanya di dalam dirimu sendiri, ini benar gak sih yang gue lakukan sekarang ini? Mengizinkan peristiwa lama terjadi kembali atau terulang kembali di bulan April ini, benar gak yang gue lakukan? Tapi itu nanti sudah terjadi ya guys, karena ini kartu paling kanan. Ini kartu yang paling bawah dari deck ini ya. Penyesalan bisa jadi kamu kayak menyesal mengizinkan itu terjadi kembali atau orang lama itu datang lagi begitu, tapi bukan 100% menyesal. Karena The Five of Wands ini sense-nya adalah bertanya-tanya, galau karena bertanya-tanya. Ya, artinya belum terbukti, penyesalanmu itu belum terbukti begitu, tapi kamu kayak sudah mulai merasakan feeling yang gak enak begitu. Kenapa kamu membiarkan peristiwa lama terulang kembali kayak begitu ya. Dan yang paling penting untuk kamu di sini Capricorn adalah to stay out from the Five of Wands energy. Bagaimana caranya supaya kamu keluar dari kegalauan yang labil ini? Oke. Ini adalah dua hal yang berbeda. Inilah yang bikin kamu galau. Satunya adalah melindungi diri, dan yang satunya perlindungan jebol. Oke, that's why the Five of Wands is here guys, di kartu paling kanan. Salah satu dari sinilah yang sebenarnya kamu inginkan. Kalau ini yang kamu inginkan, ini harus out dari hidupmu, maka Five of Wands tidak akan ada. Kalau seandainya ini yang kamu inginkan, maka jangan biarkan ini muncul, maka Five of Wands tidak akan ada. Nah, kamu membiarkan kedua energi ini datang di dalam hidupmu di bulan April ini, sehingga kamu masuk ke Five of Wands. Dan kartu Five of Wands bukanlah kartu yang baik guys, kayak gitu ya. Jadi kalau memang yang paling penting darimu adalah memproteksi supaya di bulan April ini tidak terulang kesalahan yang lama, fokuslah pada proteksimu, pada protection. Artinya kamu harus kuatkan pacak-pacak tiang-tiang perlindunganmu. Jangan malah kamu lengah dan membiarkan ini ambruk. Ini ambruk bisa jadi karena serangan dari luar lebih kuat ya, bisa jadi kalau bayangkan aja guys, kalau kamu pasang pagar gitu, ternyata yang mau menerobos pagar itu gajah misalnya, atau lembu besar misalnya. Sementara kamu pasang pagarnya yang tongkat-tongkat kecil dan itu hanya ditancap-tancap biasa, ya gajahnya kan gampang nerobos ya. Itu dia kalau memang kamu mau fokusnya kepada protection ya.
semuanya. Begitu kamu fokus pada protection, yang kamu lakukan adalah semua yang berkaitan dengan menguatkan protection, the Five of Wands tidak akan datang. Oke. Dan begitu juga ketika kamu memfokuskan diri kepada give chance, memberi kesempatan, membuka kesempatan, membiarkan peristiwa lama terulang kembali, kamu harus belajar menghadapi insecurity. Kamu harus belajar untuk tidak ketakutan dengan tindakanmu. Itu bisa dilatih ya guys. Jadi setiap kali kita berbuat sesuatu, kita bisa latih untuk bisa meyakini perbuatan kita. Yang paling penting adalah menyadari bahwa apapun konsekuensi dari perbuatan itu, kita siap menghadapinya. Itu bisa dilatih. Itu namanya responsibility as an adult. Tanggung jawab untuk orang yang sudah dewasa. Karena kita bisa pilih apa saja, tapi tetaplah bertanggung jawab atas pilihan kita. Jangan galau seperti ini. Jangan bimbang-bimbang gak jelas seperti ini. Oke? Oke Capricorn, itu aja yang aku punya untuk kamu guys. Diri dengan 3 kartu dari bawah, The Hidden Energy for you in April 2023 guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Sampai ketemu diri dengan kamu berikutnya Capricorn. Thank you very much guys. Dadah.